Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi kita kali ini dalam episode lain. Saya Muhammad Iqbal Maulana. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara mentahridz hadis melalui fitur yang disediakan oleh Maktabah Syamilah. Kita disclaimer saja ya, Maktabah Syamilah ini juga memiliki fitur untuk mentahridz hadis. Nah, bagaimana cara mentahridz hadis? Mari kita ulik cara mentahridz hadis melalui Maktabah Syamilah ini. Pertama, kita akan mengklik ikon bahas ini, ikon find ya, icon besar ini. Nah, kemudian kita pilih kutub. Di sini kita klik kitab yang ingin kita pakai ya. Di sini saya menggunakan kitab Sahih Bukhari ya. Di sini kita kan Sahih Bukhari As-Sultaniyah. Kemudian di sini kita akan cari redaksi hadisnya. Apa hadis yang akan kita cari? Nah, di sini saya sudah menyediakan hadisnya, yakni hadis Bunyal Islamu ala khamsin. Nah, teman-teman, untuk mencari hadis ini kita tidak perlu mengcopy seluruh hadis secara utuh. Kita hanya perlu mengcopy matannya saja. Itu pun matannya kita tidak perlu di-copy secara utuh ya. Kita hanya perlu mengcopy penggalan dari matannya, penggalan yang spesifik. Contoh nih, kita akan mengcopy redaksi Bunyal Islam ala khamsin. Kita akan masukkan ke Maktabah Syamilah di sini. Bunyal Islam ala khamsin. Lalu kemudian kita cari ke ikon yang gambar teropong ini. Oke. Kemudian, nah, ditemukanlah pada Sahih Bukhari di sini, Bunyal Islamu ala khamsin. Kita cari yang ada gambar seperti ini ya. Ini ikon tahrijnya ini, Bunyal Islamu ala khamsin ini dijelaskan di Sahih Bukhari. Hadatsuna Ubaidullah bin Musa akhbarana Hanzalah. Ini Bunyal Islamu ala khamsin terdapat di kitab Sahih Bukhari bab da'aukum wa imanukum di halaman 11 juz 1 pada hadis ke-8. Di sini kita akan mencoba tahrij ya. Nah, di sini bisa dilihat hadatsana Abdullah bin Musa ini terdapat di bab da'aukum wa imanukum juz 11 juz 1 halaman 11 pada hadis ke-8 di kitab Sahih Bukhari yang As-Sultaniyah nih. Di sini kita lihat. Nah, Sahih Bukhari As-Sultaniyah. Nah, di sini untuk mengetahui apakah hadis ini sahih atau enggak bisa kita cek ya di sini di gambar yang bergambar seperti orang ini atau icon tarojim di sini, maka akan bisa dilihat bahwa Ubaidullah ibnu Musa ini ada ringkasannya. Nama beliau adalah Ubaidullah ibnu Musa bin Abi Mukhtar. Kemudian lakopnya Al-Hafiz, kunyahnya Abu Muhammad, nasabnya itu Al-Kufi, Al-Hafiz berarti beliau adalah seseorang yang berbangsa Kufah atau Irak ya. Kemudian di sini dijelaskan ya, mazhabnya, akidahnya beliau adalah Muhtarok Syi'i, beliau adalah seseorang yang Syiah ringan ya. Kemudian ada tarikh milad, ini adalah tanggal beliau dilahirkan. Kemudian ada tarikh wafat, adalah tanggal beliau wafat. Kemudian ada baladul wafat, tempat beliau wafat itu ada di Kufah. Kemudian ada baladur rihla atau negeri tempat beliau merantau mencari ilmu, itu ada di Mekah. Oke, kita lanjut ke Al-Jarh wa Ta'dil. Al-Jarh wa Ta'dil ini adalah pendapat ulama mengenai Imam Ubaidullah bin Musa ini. Contoh nih pendapat Ibnu Hibban. Beliau mengatakan bahwa Imam Ubaidullah bin Musa adalah seseorang yang sikoh nih. Kita bisikoh ya kan. Ini julukannya, ini rujukannya ada di Ikmalut Tazhib Al-Kamali. Kemudian di Imam Ibnu Hajar juga beliau berpendapat bahwa Ubaidullah bin Musa adalah seseorang yang Syiah, tetapi beliau ada sikoh, seorang yang sikoh, tapi Syiahnya Syiah ringan. Kemudian ada Ibnu Khaldun, beliau juga berpendapat bahwa Ubaidullah bin Musa ini adalah orang yang sikoh. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa Ubaidullah bin Musa ini adalah seseorang yang sikoh. Kemudian ada Rawaan. Rawaan adalah imam-imam yang Ubaidullah bin Musa ini menarik riwayat atau bisa disebut juga guru-gurunya Ubaidullah bin Musa. Di antaranya ada ulama-ulama Kufah seperti Israel bin Yunus, kemudian ada
Saiban bin Abdurrahman, dan yang lainnya. Di sini ada jumlah eee, riwayat yang Ubaidullah bin Musa diambil dari guru-gurunya seperti ini. Dari Israil bin Yunus, beliau mengambil 75 riwayat. Kemudian dari Saiban bin Abdurrahman, beliau mengambil 32 riwayat. Ini apabila diurutkan berdasarkan bilangan, apabila diurutkan berdasarkan abjad, tinggal klik di bagian seperti ini, oke? Kemudian dari Ruwiya anhu ini adalah orang-orang yang menarik riwayat atau orang-orang yang mengambil riwayat dari Ubaidullah bin Musa. Contoh, orang-orang yang mengambil riwayat dari Ubaidullah bin Musa ini ada, contoh ya, sini ada Ahmad bin Jundal, kemudian ada Ahmad bin Ibrahim, dan yang lain sebagainya. Nah, di sini bisa dilihat, ya kan? Nah, kemudian ada Al-Marwiyah. Al-Marwiyah ini adalah eh, kitab kitab-kitab yang memuat riwayat dari Ubaidullah bin Musa. Ini bisa kita lihat di sini. Sahih Bukhari As-Sultaniyah, beliau meriwayatkan atau mengambil riwayat dari Ubaidullah bin Musa ini sebanyak 50 riwayat. Kemudian Sunan Tirmizi ini meriwayatkan atau mengambil riwayat dari Ubaidullah bin Musa ini ada 35 hadis. Sunan An-Nasa'i ada 28 dan yang lain sebagainya. Oke, kita kemudian lanjut ke Turkul hadis. Turkul hadis ini bisa kita lihat di gambar yang seperti bagan ini. Apabila kita ingin mengetahui sanad sesuatu hadis ini, perjalanan hadis hingga sampai ke Rasulullah ini seperti apa ini. Nah, ini bisa dilihat ya. Nih, ini Imam Ubaidullah bin Musa ini mengambil dari Abdullah bin Umar bin Khattab atau Ibnu Umar kan di sini. Nah, dijelaskan an Ibnu Umar qala Rasulullah. Nah, maka di sini bisa ditarik. Nah, 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 ini makin ke sini makin ini. Nah, Ubaidullah bin Musa ini ngambil dari Imam Bukhari ini ngambil dari Ubaidullah bin Musa bin Ubaidullah bin Musa nah, bin Abil Mukhtar. Ini termuat di Sahih Bukhari dan juga Sunan Tirmizi. Nah, bisa kita lihat ya di sini. Nah, nah, ini adalah runtutan-runtutan orang yang meriwayatkan hingga sampai ke Abdullah bin Umar dan sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.